Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah. Amma ba'du. Sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan kita senantiasa dijadikan hamba Allah yang selalu ikhlas dalam beramal. Apa kabar ikhwan fillah semua? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alangkah baiknya kita tuliskan sholawat di kolom komentar agar mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tuliskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Yang belum bergabung di channel ABM TV, untuk mendukung channel ini bisa menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan semoga yang sudah mensubscribe, menyiarkan video ini, menyebarkan video ini, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, di bulan Muharram ini, bulan yang penuh dengan keberkahan, tak lupa kita untuk selalu meningkatkan amaliyah semampu kita. Apapun amaliyahnya, entah berpuasa ataupun bersedekah ataupun berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini saya akan berikan tentang amaliyah, yaitu beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Berbanyaklah istighfar, karena ketika kita memperbanyak istighfar, maka semakin besar peluang kita mendapatkan ampunan dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada perintahan dari Allah Subhanahu wa taala yang mana termaktub dalam surah Muhammad ayat 19. Kata Allah, "Wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat." Minta ampunlah untuk dosamu dan untuk orang mukmin dan mukminat, dan minta ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu banyak ampunannya, luas ampunannya. Maka dengan itu ikhwan fillah, ketika kita berbuat kemaksiatan, kita minta ampunan pada diri kita, untuk keluarga kita, untuk istri kita, untuk anak kita, untuk orang tua kita, untuk tetangga kita, untuk ikhwan-ikhwan kita. Itu tanda orang yang soleh itu yang selalu meminta ampunan kepada Allah, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk sesama temannya, untuk orang tuanya, untuk ahli keluarganya. Namun di sini ikhwan fillah, saya akan memberikan istighfar, apalagi kalau usia kita sudah lanjut, yang usianya udah 50 tahun ke atas. Alangkah baiknya memperbanyak istighfar. Karena apa? Karena ketika kita memperbanyak istighfar, tidak ada lagi yang menjadi sebab dosa kita diampuni, yaitu dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu kalimat istighfar ini, satu istighfar yang mana istighfar ketika kita membaca istighfar ini, kita akan mendapatkan ampunan. Bahkan kita akan dimasukkan pada jannahnya Allah ketika kita mengamalkan istighfar ini. Apalagi di bulan Muharram, bulan yang penuh dengan keberkahan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kebaikan-kebaikan akan dilipat gandakan, dan keburukan-keburukan pun juga akan dilipat gandakan. Maka jauhilah keburukan, perbanyaklah kebaikan di bulan yang mulia ini, bulan Muharram. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kalimahnya yang sesuai dijelaskan di dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, Rasulullah bersabda, seorang hamba yang mengucapkan istighfar ini, ketika dia mati, dia mengucapkan istighfar ini di siang hari, kemudian dia itu meninggal dengan meyakini ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimasukkan pada surganya Allah. Ketika dia meninggal di malam harinya, setelah asar dia membacanya istighfar ini, kemudian meninggal di malam harinya,
maka dia akan dimasukkan kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud itu? Yaitu kalimat sayyidul istighfar. Yang mana sayyidul istighfar ini sudah termasyhur. Kita baca satu kali saja maka sudah banyak keutamaannya. Sayyidul istighfar itu adalah rajanya istighfar. Jadi istighfar yang paling baik itu adalah sayyidul istighfar. Adapun kalimahnya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya ulangi lagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itulah hewan filah. Kata Rasulullah, man qalaha bin nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla ayumsi'a bahwa min ahlil jannah. Barang siapa yang membaca istighfar itu di waktu siang dengan meyakini dengan istighfar itu, kemudian dia meninggal di siang harinya, maka dia akan dimasukkan kepada jannahnya Allah. Wa man qala minal laili, barang siapa yang membaca istighfar ini di malam hari, kemudian dia meyakininya, nah dia meninggal sebelum subuh, maka Allah akan memasukkan dia dari golongan ahli surga. Semoga kita bisa mengistiqomahkan, bisa membaca istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, terutama sayyidul istighfar ini di bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan Muharram, penuh dengan sejarah-sejarah. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.